Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Wa yusalli wa yusallim wa yubarik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Selanjutnya kita doakan orang tua kita, mudah-mudahan beliau senantiasa dalam kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ulama-ulama kita, mudah-mudahan beliau juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kepada perjumpaan kali ini, mudah-mudahan kita senantiasa sehat walafiat, dimudahkan dan diberkahkan rezekinya, disarolehkan putra-putrinya. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan ikhwat rahimakumullah, pada kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana caranya mentarkib ya, kalimat-kalimat yang mesti dibaca nasab atau fathah. Yang pertama yaitu maf'ul bih. Maf'ul bih. Meski kita terkipi maf'ul bih atau disingkat mim dan fa, ya, apabila isim yang jatuh setelah fa'il, ya. Fa'il adalah pelaku, ya, berarti yang jatuh setelah pelaku itu adalah sasaran dari pelaku, atau dalam bahasa yang sehari-hari kita jumpai disebut dengan objek, gitu ya, maf'ul bih, yang artinya adalah kepada atau ing kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa Sunda adalah kasaha, gitu. Contoh kalimat, ya. Contoh kalimat yang maf'ul bih adalah kalau ada tulisan seperti ini, kita kira-kirakan dulu, ya. Kita identifikasi dulu kalimat ini. Berarti ini perkiraan dan yakin pasti fi'il, ya. Kalau fi'il ini fi'il berarti pasti fi'il madi, ya. Nah, fi'il madi terdiri dari 3 kalimat, ya. Sulasi mudzarat. Kalau fi'il madi berarti i'rabnya mabni. Nasara, fa'ala, ya. Nasara sudah menolong. Terkibnya yang depannya adalah fa'il. Nasara zaidu. Nah, karena tidak ada al, maka domahnya domah tanwin, ya. Nasara sudah menolong siapa? Zaidun, Zaid. Nah, kemudian Baqarah ini kita terkipi maf'ul bih mim fa. Maka kalau maf'ul bih mesti dibaca di i'rab nasab. Karena tidak memakai al Baqarah, maka nasabnya fathahnya fathah tanwin. Bakron. Jadi, ya, Nasara sudah menolong siapa? Zaidun, Zaid. Bakron ing Bakron. Bakron kepada Bakron. Ini fa'ilnya adalah fa'il dhohir. Artinya fa'il dhohir. Dhohir itu artinya nyata lafalnya. Lafal Zaidnya itu ada, gitu. Bagaimana kalau fa'ilnya itu fa'il dhamir, ya.
Perhatikan. Nasortu. Nasortu sudah menolong siapa saya. Kemudian background background kepada background, makanya kalimat background terkifnya adalah maf'ul bih, mim dan fa. Background di sini menjadi objek sasaran dari pelaku. Insyaallah bisa dipahami ya. Insyaallah saya hapus. Nah, yang pertama yaitu maf'ul bih. Yang kedua maf'ul ma'ah, yang artinya kalimat isim yang mengandung arti beserta. Ditarkib dengan mim dan ain. Maf'ul ma'ah yang artinya adalah beserta atau sartane kalau dalam bahasa Jawa. Sartane. Contoh lafal. Perhatikan contoh lafal ya. Di sini. Contoh yang kedua. Perhatikan. Ini yang maf'ul ma'ah. Kalimat ini kita kirakan ja'a ya. Ja'a berarti fi'il madi. Mabni ya. Ja'a sudah datang. Kalau fi'il kemudian kalimat depannya kita tarkibi fa'il ya. Siapa kalau fa'il ya, terkibnya i'rabnya rafa domah, karena ada al maka domahnya domah saja tidak pakai tanwin. Ja'a telah datang siapa, al-amiru pemimpin atau raja. Nah, di sini perhatikan. Di sini ada wawu untuk ma'ah ya, untuk ma'ah. Nah, wawunya di sini ya. Wawu di sini adalah wawu yang mengisyaratkan bahwa kalimat di depannya itu adalah maf'ul ma'ah. Maka kalimat yang di depannya, kalimat isim yang di depannya mesti kita i'rab rafa. Kita i'rab rafa dulu. Akhir kalimatnya. Nah, kemudian baru kita kompliti wal jaisa. Yang artinya kemudian ja'a telah datang siapa, al-amiru raja atau pemimpin, wal jaisa kita terkifi maf'ul ma'ah mim ain. Itu insyaallah ya. Yang maknanya adalah beserta tentara, beserta bala tentara. Oke ya. Jadi jangan keliru ya, jangan keliru. Di sini bisa wal jaisu ya, wal jaisu. Contoh wal jaisu. Kalau wal jaisu berarti di sini tidak diterkibi maf'ul ma'ah, tapi wawunya berarti wawunya wawu atof. Artinya dan.
Kalau wawu atuf berarti kalimat di depannya adalah ma'tuf. Kalau ma'tuf i'rabnya mengikut pada kalimat karena ini isim, kalimat di dekatnya isim yang di dekatnya. Kalimat isim di dekatnya al-amiru i'rabnya dhammah, maka sini ma'tufnya juga setelah wawu atop ma'tuf i'rabnya juga dhammah karena mengikut pada kalimat isim yang terdekat. Artinya bukan beserta tapi ja'a telah datang siapa al-amiru wal jaisu dan bala tentara. Insyaallah paham ya. Jadi di sini karena kita terkipi maf'ul ma'ah, maka di sini adalah wal jaisa yang artinya adalah beserta bala tentara. Yang kedua, contoh wastawa. Nah, sopo, opo. Kalau ini sopo karena ini fa'il akal, ini fa'il gairu akal, maka wastawa telah bercampur opo al-ma'u. Al-ma'u. Al-ma'u wal hasyabaha. Ini kita terkib ma'ah. Maka di sini i'rabnya fathah wal hasya. Yang ketiga adalah maf'ul mutlak. Maf'ul mutlaq yang diterkib dengan mim dan to, yang artinya adalah menyatakan kalimat isim yang menyatakan kesungguhan perbuatan daripada fa'il ya. Jadi untuk maf'ul mutlak ini biasanya dengan menggunakan kalimat masdar ya, kalimat masdar. Kalimat masdar itu kalimat yang jatuh pada tasrifan itu yang nomor 3 ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan ya. Doroba yadribu dorban. Nasara yang suruh nasron. Contoh lafal nasara yang maf'ul mutlak, perhatikan nasara perhatikan ada kalimat seperti ini. Ini fi'il nasara berarti fi'il madi ya. Nasara fi'il madi adalah mabni. Nasara telah menolong. Berarti kalimat depannya kita terkipi fa'il ya. Kalau fa'il i'rabnya dhammah karena tidak pakai al, maka dhammahnya dhammah tanwin ya. Kemudian baqara setelah fa'il kita terkipi maf'ul bih ya. Maf'ul bih. Kalau maf'ul bih berarti di i'rab dengan nasab. Karena tidak ada al depannya, maka nasabnya fathahnya fathah tanwin. Kita tambah alif. Kemudian nasara fi'il madi karena ini kita terkipi maf'ul mutlak ya. Maf'ul mutlak mim dan ta, maka i'rabnya adalah nasab fathah ya. Fathah karena tidak didahului dengan al, maka fathahnya fathah tanwin. Kita tambah alif ya. Nasron bakron. Nasara telah menolong siapa? Zaidun Zaid, bakron ing bakron, nasron ya, dengan pertolongan yang sungguh-sungguh gitu. Insyaallah bisa dipahami ya. Oke, langsung ke kalimat yang berikutnya yang mesti dibaca nasab. Yang keempat adalah dorof. Dorof ya. Dorof itu mengandung arti fi ya. Ini diterkipi dengan dot.
mengandung, yaitu kalimat isim yang dibaca nasab yang mengandung arti fi atau di dalam atau ing dalem. Di dalam atau ing dalem. Ing dalem, ya. Bisa dzaraf zaman, bisa dzaraf makan, bisa menunjukkan waktu atau bisa menunjukkan tempat. Itu ya. Contoh lafal, perhatikan contoh lafal. Perhatikan. Fi'il madhi wulida. Wulida. Wulida telah dilahirkan, ya, maka depannya adalah kita terkipi fa'il. Siapa? Kalau fa'il, i'rabnya domah. Karena ada al, maka domahnya domah saja. Wulida Nabiyu Sallallahu Alaihi Wasallam, depannya kita terkipi dzaraf. Ya. Walaupun tidak memakai fi, tapi ini artinya mengandung fi. Kalau dzaraf kita i'rab nasab, ya. Yauma. Yauma. Ya. Kemudian ini kita terkipi yauma. Perhatikan dulu yauma. Kenapa ini tidak memakai al? Bukankah seharusnya yauman? Itu kemudian pakai alif gitu? Tidak, ya. Karena di waktu yang bersamaan, ya, di waktu yang bersamaan, selain ini kedudukannya sebagai dzaraf, maka dalam waktu yang bersamaan juga kedudukannya ini sebagai idhofah, ya. Kalimat isim yang digabungkan namanya idhofah. Atau berarti kalau idhofah, yauma ini mudhof, isnaini ini adalah mudhof ilaih, yaitu kalimat yang disandarkan, isnaini kalimat yang disandarkan pada mudhof, ya. Mudhof ilaih adalah kalimat yang disandarkan pada mudhof. Nah, berarti untuk isnaininya ini kita baca cer. Maka kemudian yaumal isnaini. Paham ya? Insyaallah paham ya. Jadi tidak yauman tapi yaumal isnaini. Karena pada waktu yang bersamaan, di lain ini di samping ini sebagai dzaraf, tapi kalimat yauma juga sebagai idhofah, ya. Jadi mudhof ilaih. Insyaallah bisa dipahami untuk dzaraf. Wulidan nabiyyu yaumal isnaini. Wulida telah dilahirkan siapa? An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaumal isnaini, ing dalam atau di dalam hari isnaini, hari Senin. Insyaallah bisa dipahami ya. Saya hapus. Dzaraf yang kelima adalah hal, ya. Ditarkipi dengan hak, mengandung arti hale. Tahu ini ya, kalau bahasa Indonesia itu apa ya hal itu. Kemudian kalau bahasa Sunda itu juga apa ya. Biasanya kalau di pesantren itu, di pesantren-pesantren itu hale gitu ya. Hale. Oke, kita perhatikan saja contoh ya. Kita perhatikan contoh. Contoh. Contoh untuk hale, ya.
fi'il madhi ya. Khuliqa, telah dilahirkan. Siapa? Fa'il. Al insanu, Arabnya domah. Hale, nah di sini kita terkipi hale. Kalau hal maka i'rabnya adalah nasab ya, fathah ya. Hale dhaifan, nah, karena tidak memakai al. Yang keenam, ta'lil ya. Ta'lil ini juga mesti dibaca nasab ya. Ta'lil juga mesti dibaca nasab, diterkipi dengan ain. Ini yang artinya adalah krono atau sebab musabab ya, atau karena. Karena ini sebab musabab terjadinya sesuatu akibat daripada perbuatan fa'il. Jadi sebab musabab antara fa'il dengan kalimat taklil ini gitu ya. Karena atau krono. Nah, jadi sebab musabab gitu ya. Sebab musabab ya. Contoh kalimat ya. Contoh kalimat di sini perhatikan untuk taklil. Contoh surah Al-Qur'an itu banyak ya. Contoh seperti ini, titik-titik. Titik-titik. Li'annahum la yu'minuna. La yu'minuna. Li'annahum titik-titik, li'annahum krono, karena sesungguhnya mereka. Jadi kembali ke belakang, ini sebab akibat daripada fa'il yang ada di sana ya. Nah, titik-titik gitu ya. Kalimat yang di belakang tadi ada fa'il. Li'annahum krono setuhune mereka, karena sesungguhnya mereka itu la yu'minun, tidak beriman. Siapa? Mereka gitu. Li'annahum, karena sesungguhnya, karena sesungguhnya mereka berarti menuju ke fa'il ya. Kalimat yang sebelumnya titik-titik ini, mereka iku la yu'minuna. La yu'minuna. Kenapa enggak tidak la yu'minunu? Ini khobar ya. Karena ini rofaknya ini adalah tanda rofaknya ini adalah wawu dan nun ya, karena ini jamak kalimat jamak ya. Maka li'annahum krono, karena sesungguhnya mereka iku la yu'minuna, ini khabar, tidak beriman. Siapa? Mereka gitu. Insyaallah bisa dipahami ya. Atau li'annahum titik-titik, li'annahum yu'minuna gitu. Insyaallah bisa dipahami ya. Oke. Kemudian taklil. Kemudian yang ketujuh, nah, di sini aja ya. Yang ketujuh adalah tamyiz. Tamyiz diterkipi dengan takmim, yang artinya adalah apanya atau apane. Itu tamyiz ya. Apanya atau apane itu. Ini juga kalimat isim yang mesti dibaca nasab, yang menguatkan zat daripada kalimat isim yang sebelumnya ya. Itu.
contoh kalimat ya, contoh kalimat. Nah, perhatikan. Ya. Fi'il madhi. Toba. Ya. Toba. Kemudian setelah fi'il kita terkipi fa'il, kalimat depannya ini fi'il, kalimat isim depannya sopo. Karena tidak ada al, kita terkipi kita i'rab dhammah tanwin. Bakrun toba, sengit, atau bisa harum, bisa wangi gitu, atau sengit kalau dalam bahasa Sunda. Siapa bakrun? Bakar. Apa nih? Ya, di sini tamyiz. Ya. Ya. Jadi menjelaskan zat daripada sifat fa'il ya, menjelaskan zat daripada sifat fa'il itu, atau itu ya, jadi zat fa'il gitu. Toba, sengit atau harum. Siapa? Bakrun. Bakrun apane? Nafsan. Karena ini tamyiz maka mesti kita i'rab. Karena tidak ada al maka rofaknya fathahnya fathah tanwin. Toba bakrun nafsan. Berarti kan contoh yang kedua dalam kitab fikih itu wa arkanu. Wa arkanu ini wa arkanus sholati, perhatikan dulu. Wa arkanus sholati, maaf ya, tidak apa itu nyampe ininya. Ini saya hapus untuk contoh tamyiz. Yang kedua perhatikan ya. Sini. Nasab. Nah, ini yang diperhatikan, yang perlu diperhatikan yang ini tamyiz. Nah, ini tamyiz. Nah, perhatikan dulu. Wa arkanu ini isim atau fi'il? Isim. Di awal kalimat mesti kita terkipi mubtada. Nah, kalau mubtada mesti rafa. Nah, rafanya dhammah. Tidak ada al, harusnya arkanun ya. Karena ini dalam waktu yang bersamaan ini adalah idhofah, isim sama isim, berarti dua kalimat yang digabungkan, maka idhofah. Kalau idhofah ini sebagai ini mudhof, berarti ini mudhof ilaih. Mudhof ilaih yang disandarkan pada mudhof, maka mudhof ilaihnya harus kasrah, jar. Nah, itu ya, bisa dipahami ya. Nah, ini domahnya domah biasa, tidak tanwin, karena dalam waktu yang bersamaan sebagai idhofah, mudhof ilaih, mudhof ilaih. Maka wa arkanu, wa arkanus sholati, dan adapun rukun-rukunnya sholat itu jamak ini arkanus sholati. Adapun rukun-rukunnya as-sholati, sholat iku. Nah, di sini khobarnya ya. Samaniyata asyara, 18. Apanya? Nah, di sini ya. Atau apa nih? Di sini tamyiz ya. Ruknan. Yaitu rukunnya. Insyaallah bisa dipahami. Itu penjelasan pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya.
buat kita semua, dan ilmu kita mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi amal soleh. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi di lain waktu dan lain kesempatan dalam keadaan yang lebih baik lagi. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.